Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-635 ini didukung oleh para pemain Refli Lubis sebagai Demung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Patih Emban, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Mas Niko sebagai Nambi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Demung Wira merasa sangat terharu melihat pengorbanan yang diberikan oleh warga desa. Mereka nekat berbondong-bondong naik ke atas lereng Gunung Brahma, menerobos prajurit-prajurit Majapahit yang berkeliaran di kaki gunung, menyabung nyawa hanya untuk mengantarkan bahan-bahan makanan. Melihat kenyataan seperti ini, Demung Wira merasa perlu bicara dengan Lembu Sora. Malam itu dia menemui Lembu Sora, dan mereka bercakap-cakap di serambi pondok. Demung Wira berusaha membujuk agar Lembu Sora mau menentukan sikap. Ampun Gusti Lembu Sora. Apa yang telah dilakukan oleh warga desa itu merupakan bukti nyata kita berada di pihak yang benar, Gusti. Kita berada di pihak rakyat. Demung Wira,
Jangan kau bawa-bawa nama rakyat untuk menguatkan keyakinanmu. Jangan kau seret-seret mereka dalam perkara ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu sebagian kecil saja apa yang telah terjadi di negeri ini. Karena itu adalah dosa besar jika kau sampai melibatkan mereka. Mereka datang ke lereng Brahma ini atas kemauan mereka sendiri, Gusti. Dan mereka memberikan makanan itu dengan tulus ikhlas. Mereka ingin membantu kita, Gusti. Demung Wira, sekali lagi kukatakan kepadamu, jangan menyeret-nyeret orang kecil dalam peristiwa ini. Kasihan mereka. Kalau kau memang tidak setuju dengan kebijaksanaan Majapahit, kalau kau memang bermaksud menentang pemerintahan Majapahit, lakukanlah sendiri. Kalau kau memang merasa yakin dan merasa benar, kau harus menempuh jalan itu sendiri. Ikutilah contoh atau tauladan yang diberikan Ranggalawe. Dia seorang prajurit. Dia merasa tidak puas melihat keputusan pemerintah Majapahit. Dan dia mengangkat senjata. Dan akhirnya dia mati untuk keyakinannya, untuk kebenarannya. Dalam hal ini Ranggalawe kuanggap lebih satria. Sekalipun dia bodoh, sekalipun dia picik, tapi dia berjiwa satria. Dia tidak ingin melibatkan rakyat kecil. Dia tanggung semuanya sendirian. Ampun, Gusti Lembu Sora. Hamba hanya ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Majapahit. Jangan membohongi dirimu sendiri, Demung Wira. Kau dan Gajah Biru sama saja. Sama persis. Kalian adalah anak buahku yang paling kupercaya. Tapi kalian mempunyai kelemahan yang sangat mencolok. Kalian tidak bisa mengendalikan diri. Kalian lebih menuruti luapan hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah memperingatkan kepadamu, Demung Wira. Juga peringatan ini kuberikan kepada Gajah Biru, yang ternyata tidak diindahkan, sehingga Gajah Biru gugur dalam pemberontakan yang sia-sia. Sekarang kau akan menyusul. Ampun, Gusti Lembu Sora. Hamba sama sekali tidak mengerti mengapa Gusti Lembu Sora masih juga berlapang dada. Jelas Ramapati dan begundal-begundalnya telah merongrong kewibawaan Gusti Prabu. Jelas mereka merupakan kelompok yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintah Majapahit. Demung Wira, jangan mencampur adukan masalah. Aku setuju kau membenci Ramapati. Aku setuju kau bermusuhan dengan prajurit-prajurit Ramapati. Tapi Ramapati bukan Majapahit. Ramapati hanyalah setitik debu, setitik noda. Bagi Lembu Sora dia sama sekali tidak ada artinya. Orang seperti itu cepat atau lambat pasti akan tersapu angin dan enyah sejauh-jauhnya dari bumi Majapahit. Kau masih belum paham juga, Demung Wira. Walaupun kau sudah bertahun-tahun menjadi perwira andalanku, menjadi tangan kananku, tapi ternyata kau masih belum tahu siapa Lembu Sora. Sayang sekali. Ampun, Gusti Lembu Sora. Mungkin hamba ini memang termasuk orang yang bodoh. Bukan, Demung Wira. Kau bukan orang yang bodoh. Tapi kau hanyalah orang yang berdarah panas. Dan aku tidak suka perwira-perwira seperti itu. Aku tidak suka prajurit-prajurit berdarah panas. Aku lebih senang prajurit-prajurit yang mempunyai wawasan, sedikit terpelajar, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Hanya dengan prajurit-prajurit semacam itu, Majapahit ini dapat diantar menuju pintu gerbang kejayaan. Kalau kau masih juga mempunyai sikap seperti sekarang ini, kau tidak lebih baik dari prajurit-prajurit Ramapati. Sudahlah, Demung Wira. Aku tidak ingin bicara lagi soal ini. Dan ingat, sekali lagi kukatakan kepadamu, jangan melibatkan rakyat kecil. Dan aku, Lembu Sora, berada di lereng Gunung Brahma ini hanyalah sebagai tamu. Demung Wira merasa sangat sedih dan kecewa karena tidak berhasil membujuk Lembu Sora. Sebenarnya dia mengharapkan Lembu Sora mau bergabung dan memimpin pasukan pemberontak. Dia yakin jika Lembu Sora mau turun tangan, maka dengan mudah prajurit-prajurit Ramapati dapat digulung. Tapi sekali lagi dia memang terpaksa harus menelan kekecewaan.
Lembu Sora tetap pada pendiriannya. Gusti Lembu Sora. Beliau memang seorang prajurit yang teguh pendirian. Tapi aku masih belum bisa memahami jalan pikiran beliau. Mengapa beliau masih terus bersikap lunak terhadap Ramapati dan ketibal-ketibalnya? Mengapa beliau masih cukup berlapang dada, masih menutup rapat pintu kesabarannya? Sayang sekali. Kalau saja beliau mau bergabung mengangkat senjata dan memerangi iblis Ramapati, aku yakin beliau akan berhasil. Tapi, ngapa beliau memilih sikap lunak seperti ini? Aneh sekali. Memang aneh sekali sikap Gusti Lembu Sora. Benar-benar tidak bisa dipahami. Tidak masuk akal. Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa ada seorang tokoh seperti Gusti Lembu Sora. Apakah semua itu dilakukan karena beliau begitu mencintai Majapahit? Karena beliau mencintai Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana? Mungkin saja aku yang bodoh. Mungkin saja Demung Wira seorang perwira bodoh. Tidak. Aku bukan manusia bodoh. Aku pun mempunyai perhitungan. Aku mempunyai penalaran. Dan aku bukan prajurit pengecut. Kakang Demung Wira. Kakang Demung Wira. Ada apa, Kakang? Mengapa kau bicara sendirian? Kau Patih Emban? Iya. Aku sedang kebingungan. Aku tidak berhasil membujuk Gusti Lembu Sora untuk bergabung bersama kita. Beliau tetap berpendirian teguh. Beliau tidak mau mengangkat senjata melawan kelompok Ramapati. Aku menjadi putus asa, Patih Emban. Aku menjadi patah semangat. Sudahlah, Kakang Demung Wira. Sudahlah. Soal itu bisa kita rundingkan lagi nanti. Sekarang aku akan memberikan laporan kepadamu, Kakang. Laporan mengenai apa, Patih Emban? Aku dapat menemukan jenis daun-daunan yang bisa dimakan. Selama 2 hari ini, kami merambah hutan di lambung kiri Gunung Brahma. Kami menemukan beberapa jenis daun, biji-bijian, ataupun buah-buahan hutan yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan. Bagus, Patih Emban. Kalau begitu, kita tetap bisa bertahan di lereng Gunung Brahma ini. Iya. Kita bisa tetap bertahan sampai kapan saja. Kalau perlu, untuk selama-lamanya. Sementara itu, Sang Ramapati dan prajurit-prajurit Majapahit masih terus berusaha mengepung lereng Gunung Brahma dari berbagai jurusan. Mereka berkeliaran di kaki gunung, dan suatu saat mereka menangkap warga desa yang memasok makanan kepada prajurit-prajurit Demung Wira. Sudah hampir sebulan mereka berkeliaran, tapi nampaknya apa yang mereka harapkan belum menunjukkan tanda-tanda yang baik. Sang Ramapati kelihatan kesal. Dia segera memanggil Rawedeng dan teman-temannya. Kurang ajar. Sudah hampir 30 hari kita berkeliaran di sekitar tempat ini. Benar, Gusti. Dan nampaknya usaha kita akan sia-sia. Kaum pemberontak itu belum ada tanda-tanda mau turun gunung. Aku harus mencari jalan lain. Aku harus dapat memancing agar Lembu Sora keluar dari sarang.
Bagaimana, Kakang Ramapati? Kita sudah terlalu lama meninggalkan Majapahit. Kita sudah terlalu lama berkeliaran di sekitar tempat ini tanpa ada hasil yang memuaskan. Iya. Mungkin kali ini kita harus gagal. Sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit, Paman Ramapati. Kita tidak mungkin melawan pasukan Demung Wira yang nampaknya mendapat dukungan rakyat di sekitar kaki Gunung Brahma ini. Kita tidak mungkin terus-menerus menangkap warga desa. Kita tidak mungkin terus-menerus menyiksa mereka agar mau membantu kita. Bukankah itu yang kau harapkan, Kamandano? Apa maksud Paman? Bukankah itu yang kau harapkan? Kau pasti merasa lega dan gembira karena kegagalan ini. Aku hanya mengatakan suatu kenyataan saja, Paman. Jika kita terus bertahan di sini, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kita seperti berperang melawan angin. Kita berperang melawan pemberontak, dan kita harus menang. Kaum pemberontak harus ditumpas habis. Kalau sekarang ini kita gagal, bukan berarti kita akan berhenti. Lalu sekarang bagaimana, Kakang Ramapati? Kita harus segera kembali ke Majapahit untuk memberikan laporan kepada Gusti Prabu. Gusti Prabu pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kita. Keparat Demung Wira. Baiklah, kita kembali ke Majapahit. Biar aku yang melaporkan kegagalan ini kepada Gusti Prabu. Dengan bersungut-sungut, Sang Ramapati segera memerintahkan Rawadeng dan teman-temannya agar mengumpulkan prajurit-prajurit. Setelah semuanya terkumpul, mereka pun bergerak meninggalkan desa Antahpura. Untuk sementara ini, kita boleh merasa lega. Ramapati dan prajurit-prajuritnya telah kembali ke Majapahit. Baiklah prajurit, ayo kita laporkan hal ini kepada Kakang Demung Wira dan Gusti Lembu Sora. Sementara itu, Ramapati dan prajurit-prajuritnya sudah tiba kembali di Majapahit. Ramapati tidak langsung pulang ke rumah kediamannya, melainkan bergegas melangkah menuju ke ruangan pribadi raja. Dia segera menghadap Sang Prabu, yang waktu itu ditemani oleh Sang Permaisuri, Putri Tribuana. Sang Ramapati segera melaporkan kegagalannya menangkap Demung Wira dan Patih Emban. Demikianlah Gusti Prabu, kami telah gagal. Kami telah berusaha mengepung kaki Gunung Brahma dari segala jurusan. Tapi Demung Wira dan prajurit-prajuritnya masih juga bertahan di lereng-lereng gunung. Belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan turun. Iya, sebenarnya aku tidak mengharap berita seperti ini, Paman. Tetapi apa boleh buat? Sekarang bagaimana, Paman Ramapati? Jalan apa lagi yang harus kita tempuh agar Demung Wira dan orang-orangnya dapat ditangkap? Ampun Gusti Prabu, semua ini pasti ada sebabnya. Menurut pendapat hamba, sebab yang paling pokok ialah karena Lembu Sora sekarang ini bergabung dengan Demung Wira. Lembu Sora terkenal sebagai panglima perang Majapahit yang disegani. Lembu Sora cukup mempunyai pengaruh yang luas. Apakah sudah ada bukti bahwa Paman Lembu Sora bersekutu dengan Demung Wira, Paman? Itu sudah dapat dipastikan, Gusti Prabu.
Setidak-tidaknya demikianlah laporan dari Telik Sandi. Karena itu Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, jika kita tidak dapat memancing Lembu Sora keluar dari sarangnya, apapun usaha yang kita tempuh pasti akan gagal. Sekarang bagaimana caranya agar kita dapat memancing Paman Lembu Sora keluar dari tempat persembunyian Demung Wira itu? Ampun Gusti Prabu. Hamba tahu bahwa Lembu Sora sangat menaruh hormat kepada Gusti Prabu. Seandainya Gusti Prabu mau menulis sebuah surat untuk Lembu Sora, hamba yakin bahwa Lembu Sora akan menjadi goyah. Surat? Surat apakah itu, Paman? Aku masih belum jelas. Begini Gusti Prabu. Hamba mohon agar Gusti Prabu sudi menulis sebuah surat yang isinya merupakan panggilan terhadap Lembu Sora. Hendaknya surat itu jangan bernada keras. Hendaknya surat itu menjadi semacam himbauan agar Lembu Sora mau kembali ke pangkuan Majapahit. Itu soal mudah, Paman Ramapati. Sekarang juga aku bisa menulis surat seperti itu. Tapi siapa nanti yang akan menyampaikannya, Paman? Soal itu serahkan kepada hamba, Gusti Prabu. Hamba mempunyai orang-orang yang dapat dipercaya. Baiklah, Paman. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menulis sebuah surat untuk Paman Lembu Sora. Tunggulah sebentar, Paman. Prabu Kertarajasa Jayawardana kemudian masuk ke ruangan kerja beliau. Sementara Sang Ramapati menunggu dengan ditemani Gusti Permaisuri. Ketahuilah, Paman Ramapati, akhir-akhir ini kesehatan Sang Prabu kembali menurun. Beliau sering mengeluh kepalanya terasa berat, dan kadangkala dadanya terasa sesak. Ampun Gusti Permaisuri, hamba mohon hendaknya Sang Prabu banyak istirahat. Kalau sampai beliau kembali jatuh sakit, hal itu akan melemahkan semangat para prajurit. Ampun Gusti Permaisuri, hendaknya Gusti Permaisuri ikut menjaga kesehatan Gusti Prabu. Iya, Paman Ramapati. Aku juga selalu mendampingi beliau. Aku tidak pernah lepas mengawasi kesehatan Kanda Prabu. Tapi begitulah, Kanda Prabu orangnya berperasaan sangat halus. Beliau mempunyai jiwa yang sangat halus. Dalam usaha beliau memimpin negeri Majapahit ini, beliau selalu berpikir keras tentang rasa keadilan dan kebenaran. Beliau selalu berusaha untuk berbuat adil dan benar kepada para kaulanya. Kadangkala beliau merenung sampai jauh malam. Beliau juga orang yang sangat menghargai nilai-nilai persahabatan. Beliau cinta perdamaian, cinta persatuan, dan cinta semangat persaudaraan. Ampun Gusti Permaisuri, semua itu adalah watak-watak yang sangat baik. Kami merasa bangga dan bahagia karena mempunyai pimpinan yang dapat memenuhi apa yang kami harapkan. Paman Ramapati. Oh ya, Gusti Prabu. Aku sudah selesai menulis surat untuk Paman Lembu Sora. Apakah perlu kubacakan isinya? Menurut pendapat hamba tidak usah Gusti Prabu. Hamba percaya Gusti Prabu menulis surat dengan bijak. Kalau begitu terimalah surat ini, Paman. Dan terimalah lencana kerajaan Majapahit. Orang yang akan mengantarkan surat kepada Paman Lembu Sora juga harus kalian memberikan lencana kerajaan supaya Paman Lembu Sora percaya. Nah, terimalah, Paman. Terima kasih, Gusti Prabu. Mudah-mudahan surat yang Gusti Prabu tulis ini dapat segera menyelesaikan perkara Adi Lembu Sora dan Demung Wira. Mudah-mudahan Adi Lembu Sora segera terbuka hatinya dan mau kembali ke pangkuan Majapahit.
Sang Ramapati menerima surat yang ditulis Sang Prabu berikut lencana kerajaan. Selesai menerima surat, Sang Ramapati langsung menghaturkan sembah 3 kali sebelum kemudian bergegas pergi. Dalam hati dia benar-benar merasa lega. Dia yakin surat itu akan dapat digunakan sebagai cara untuk memancing Lembu Sora keluar dari lereng Gunung Brahma. Setelah gagal mengadakan pengepungan di kaki Gunung Brahma, Sang Ramapati kembali ke Majapahit. Dia segera mendesak agar Sang Prabu menulis surat untuk Lembu Sora. Sang Ramapati bermaksud menggunakan surat resmi itu untuk menjebak Lembu Sora agar mau keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara Sang Prabu menulis surat, Sang Ramapati ditemani Putri Tribuana, Sang Permaisuri. Entahlah, Paman Ramapati. Akhir-akhir ini, Kanda Prabu seringkali termenung seorang diri. Kadangkala, beliau nampak seperti orang kebingungan. Dan pada saat lain, beliau nampak seperti sedang dirundung kesedihan. Ya, maklum Gusti Permaisuri. Tugas dan kewajiban seorang raja memang sangat berat. Beban yang harus dipikul oleh Gusti Prabu memang sangat berat. Hamba mohon hendaknya Gusti Permaisuri sudi memberikan peringatan ataupun nasihat kepada beliau agar beliau tetap menjaga kesehatan. Aku juga sudah tidak kurang-kurangnya memberikan nasihat, Paman. Tapi seringkali nasihatku tidak diindahkan. Beliau tetap saja bekerja keras hingga jauh malam. Ampun Gusti Permaisuri. Beliau melakukan itu demi kemajuan dan kemakmuran negeri Majapahit. Kami sendiri merasa sangat bangga dan bahagia mempunyai seorang pimpinan seperti Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kami juga merasa sangat cemas jika mendengar berita tentang kesehatan Gusti Prabu. Kami mengharap agar Gusti Prabu tetap sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kami harapkan, itulah yang diharapkan oleh seluruh kaula alit. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, muncullah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana dari ruangan dalam. Di tangan beliau terselip selembar daun rontal. Paman Ramapati. Ya, Gusti Prabu. Aku sudah selesai menulis surat untuk Paman Lembu Sora. Apakah perlu kubacakan di sini, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira tidak perlu. Hamba percaya bahwa Gusti Prabu telah menulis surat itu dengan bijak. Kalau begitu baiklah. Ini, terimalah suratnya, Paman. Dan terimalah juga lencana kerajaan ini. Lencana kerajaan ini juga harus ditunjukkan di depan Paman Lembu Sora, agar beliau percaya bahwa memang surat itu akulah yang menulisnya, Paman. Ampun Gusti Prabu, terima kasih. Sekarang hamba mohon diri. Hamba akan segera mengutus orang-orang kepercayaan hamba untuk mengirimkan surat ini kepada Adi Lembu Sora. Hamba mohon pamit Gusti Prabu. Sebentar Paman Ramapati. Paman, aku mengharapkan agar surat itu dapat menyelesaikan Paman Lembu Sora dengan sebaik-baiknya. Aku ingin Paman Lembu Sora segera kembali ke pangkuan Majapahit dan berkumpul bersama kita seperti dahulu, Paman. Mudah-mudahan surat itu dapat mencegah perpecahan di antara kita. Mudah-mudahan surat itu dapat menjadi lampu penerangan di hati kita masing-masing, sehingga timbul kembali semangat persatuan dan kesatuan di antara para pemimpin Majapahit. Nah, berangkatlah Paman Ramapati. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati kita semua.
Sang Ramapati menghaturkan sembah 3 kali berturut-turut sebelum kemudian beranjak pergi. Dalam hati dia tersenyum lebar. Dia merasa sangat puas dan lega karena dia mempunyai cara yang sangat jitu untuk memancing lembu sora keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu Sang Prabu sendiri kelihatan murung dan sedih. Putri Tribuana berusaha menghibur beliau. Sudahlah, Kakang Prabu. Kita berdoa saja kepada Sang Hyang Widi agar negeri Majapahit ini selamat dari ancaman bahaya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala bencana. Hatiku sangat sedih, Dinda Tribuana. Tiba-tiba hatiku terasa hampa. Menurut berita yang disampaikan oleh Paman Ramapati, hampir seluruh warga desa yang bertebaran di kaki Gunung Brahma berusaha membantu Demung Wira dan teman-temannya. Mereka berani menempuh bahaya untuk mengirimkan bahan-bahan makanan ke lereng Gunung Brahma. Bukankah ini suatu pertanda bahwa aku sudah tidak disukai lagi oleh rakyatku, Dinda? Kakang Prabu, janganlah Kakang Prabu berpikir sejauh itu. Dinda Tribuana, janganlah Dinda berusaha menutup-nutupi kenyataan yang ada. Mungkin saja Sang Ramawijaya tidak disukai lagi oleh rakyat Majapahit yang pernah dipimpinnya, yang pernah diajak membangun negeri ini. Mungkin saja begitu. Ya, kalau memang rakyat sudah tidak lagi menyukai Kertarajasa Jayawardana, mengapa aku masih harus tetap duduk di atas singgasana? Hatiku benar-benar menjadi sedih dan terpukul, Dinda Tribuana. Kakang Prabu, belum tentu rakyat tidak menyukai Paduka. Apa yang telah dilakukan oleh warga desa di kaki Gunung Brahma belum bisa menjadi bukti yang kuat bahwa mereka tidak menyukai kepemimpinan Paduka. Dan menurut pendapat hamba, hendaknya Paduka jangan terpengaruh oleh berita-berita seperti itu. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Kakang Prabu tetap teguh kepada keyakinan. Bukankah Kakang Prabu selama ini selalu berusaha untuk berbuat bijaksana terhadap para kaula? Bukankah segala yang Kakang Prabu lakukan siang malam hanyalah untuk kesejahteraan para kaula? Mengapa Kakang Prabu harus merasa kecil? Mengapa Kakang Prabu harus menjadi goyah? Terus terang saja, Dinda Tribuana, aku tidak suka menjadi pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya sendiri. Jika memang mereka sudah tidak menyukai diriku dan menganggap Sang Ramawijaya tidak pantas lagi duduk di atas tahta, baiklah, aku rela menyerahkan tahta ini kepada orang lain. Aduh, Kakang Prabu, mengapa Kakang Prabu berkata seperti itu? Sudahlah, tenangkanlah hati Kakang Prabu. Semua itu akan lewat dengan sendirinya. Hamba yakin rakyat Majapahit masih mengharapkan Kakang Prabu. Hamba yakin mereka masih tetap mencintai Kakang Prabu. Kalau toh mereka mau membantu Demung Wira dan teman-temannya dengan memasuk bahan-bahan makanan ke lereng-lereng Gunung Brahma. Tentu mereka mempunyai alasan-alasan, dan alasan itu hamba yakin bukan karena mereka tidak menyukai Kakang Prabu lagi. Dinda. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Kepalaku, Dinda. Kakang. Kepalaku berdenyut-denyut. Dadaku. Dadaku terasa sesak, Dinda. Kakang Prabu. Prajurit. Tolong, Dinda. Prajurit. Tolong, Dinda. Kemari, prajurit. Pegang tanganku, Dinda. Gusti Prabu penyakitnya kambuh, Funi. Aku mendengar kabar semalam beliau kembali pingsan. Tapi sekarang sudah siuman kembali. Tapi keadaan beliau kelihatannya masih sangat lemah. Ya, mungkin
beban yang harus beliau pikul sangat berat, Kakang Kamandanu. Iya, Majapahit memang masih membutuhkan kerja keras. Kerja penuh semangat dan tantangan. Majapahit masih belum bersih dari unsur-unsur yang dapat menyebabkan kemunduran. Masih banyak duri-durinya. Setiap pemimpin membutuhkan alas kaki yang dapat mengamankan dari jalanan penuh duri. Lalu, bagaimana soal Paman Lembu Sora dan Demung Wira, Kakang? Mereka tetap bertahan di lereng-lereng Gunung Brahma. Agaknya Demung Wira mendapat sokongan dari rakyat di desa-desa yang bertebaran di kaki Gunung Brahma. Lalu, apakah sudah dapat dipastikan bahwa Paman Lembu Sora bergabung bersama Demung Wira dan memberontak terhadap pemerintah Majapahit? Entahlah, Buni. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan Paman Lembu Sora semenjak peristiwa penyerangan di tepi hutan Tarik. Tapi kukira Paman Lembu Sora masih tetap pada pendiriannya. Iya, Paman Lembu Sora memang mempunyai watak yang keras dan teguh terhadap pendirian. Percakapan Arya Kamandanu dan Sakawuni terhenti sejenak karena mendadak terdengar derap kaki kuda semakin lama semakin dekat. Ada apa, prajurit? Ampun Gusti Kamandanu. Baru saja hamba mendengar berita tentang trik sandi yang dikirim oleh Gusti Ramapati. Berita tentang trik sandi? Paman Ramapati mengirimkan trik sandi? Coba jelaskan, prajurit. Baiklah, Gusti. Hamba mendengar berita itu dari prajurit-prajurit jaga. Katanya Gusti Ramapati mengirim trik sandi ke lereng Gunung Brahma. Untuk apa? Katanya trik sandi itu membawa surat pribadi dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Surat pribadi? Surat apa gerangan? Entahlah, Gusti. Hamba sendiri tidak tahu. Tlik sandi itu berangkat ke lereng Gunung Brahma dengan dikawal 10 orang prajurit. Baiklah, prajurit. Terima kasih atas laporanmu. Dan ingat, kau bersama teman-temanmu tetap kutugaskan untuk mengawasi siapa saja yang berlaku mencurigakan. Jika kau melihat sesuatu yang mencurigakan, cepat laporkan kepadaku. Baik, Gusti Kamandanu. Hamba mohon diri. Prajurit itu menyembah 3 kali, kemudian beranjak ke halaman. Dia segera naik ke atas punggung kudanya, dan sebentar kemudian dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediaman Arya Kamandanu. Surat pribadi. Gusti Prabu mengirimkan surat pribadi. Kukira Paman Ramapati mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Benar, Kakang. Paman Ramapati pasti merencanakan suatu siasat untuk menjebak Paman Lembu Sora. Aku juga sudah curiga, Buni. Kita memang tidak perlu lagi mempercayai orang seperti Paman Ramapati. Kebenciannya kepada Paman Lembu Sora nampaknya sulit untuk ditutup-tutupi lagi. Nampaknya dia benar-benar ingin menyingkirkan Paman Lembu Sora berikut keluarganya. Memang benar apa yang dilaporkan prajurit itu kepada Arya Kamandanu. Telik sandi yang bernama Somali berangkat ke lereng Gunung Brahma dengan dikawal 10 orang prajurit Ramapati. Somali membawa surat pribadi raja yang ditujukan kepada Lembu Sora. Somali terus menggebrak kudanya menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Setelah 2 hari semalam, mereka berkuda. Akhirnya mereka tiba di desa Antahpura. Somali, telik sandi yang diutus Ramapati menyampaikan surat kepada Lembu Sora. Berikut 10 orang prajurit yang mengawalnya berhenti sejenak di desa Antahpura. Somali masih mempertimbangkan apakah akan meneruskan perjalanan ataukah sebaiknya menginap di desa Antahpura.
Pada saat itulah terdengar rombongan orang-orang berkuda mendekat. Siapa kalian ini? Mengapa malam-malam berada di tempat ini? Kami bermaksud mengunjungi Gusti Lembusora di lereng Gunung Brahma. Kalian tidak mungkin pergi ke sana. Mengapa tidak mungkin? Aku mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Lebih baik kau segera kembali kepada majikanmu itu dan katakan bahwa kalian tidak mempunyai cukup keberanian untuk melewati lembah Pralaya. Aku tidak mungkin kembali ke Majapahit sebelum menyerahkan surat dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana kepada Gusti Lembusora. Kau jangan membodohi kami. Kami tidak akan percaya. Kau pastilah mata-mata Ramapati. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi aku sudah mengatakan apa adanya. Aku mengemban tugas negara. Surat ini harus segera sampai ke tangan Gusti Lembusora. Minggirlah, kami mau lewat. Kurang ajar. Di istana Majapahit, kau boleh menyombongkan dirimu. Tapi di sini, kau bukan apa-apa. Ayo kawan-kawan, sergap orang-orang ini. Mereka pasti bermaksud tidak baik. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh ramai-ramai. Somali dan prajurit-prajurit Majapahit tidak menduga akan mendapat serangan mendadak. Mereka sama sekali tidak mempunyai persiapan. Beberapa orang prajurit segera roboh bersimbah darah. Somali berusaha mengajak teman-temannya kabur, tapi orang-orang berkuda itu sama sekali tidak memberi kesempatan. Mereka terus merangsek dengan senjatanya masing-masing. Maka akhirnya satu persatu prajurit-prajurit Majapahit roboh binasa. Melihat prajurit-prajurit Majapahit yang mengawalnya terkapar, Somali buru-buru melompat ke atas punggung kuda, kemudian menggebraknya sekencang-kencangnya. Somali terus berusaha menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Sementara itu orang-orang berkuda terus membuntutinya. Akhirnya mereka tiba di pintu menuju lembah Pralaya. Salah seorang di antara orang-orang berkuda melemparkan sebuah tombak. Somali tersentak di punggung kudanya. Mata tombak menancap tepat di bagian punggungnya. Somali masih berusaha bertahan di atas punggung kudanya, tapi akhirnya dia melorot ke bawah dan tubuhnya terjungkal di atas jalanan berbatu. Dan Somali tidak berkutik lagi. Darah segar mengucur di bagian punggungnya, mengalir ke bawah membasahi pakaiannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan bagaimana nasib surat yang ditulis oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.